Kemudian, nah, pengelolaan kinerja ini Bapak Ibu di PMM akan dilakukan dalam 2 siklus dalam 1 tahun. Nah, siklusnya itu dimulai dari Januari sampai Juni, kemudian Juli sampai Desember. Dalam satu siklus itu terdapat di bulan pertama, yakni Januari dan Juli, Bapak Ibu akan menyusun perencanaan kinerja atau SKP. Biasa kita sebut SKP ya. Kemudian dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan yang terdiri atas diskusi persiapan, observasi kinerja, diskusi tindak lanjut, upaya tindak lanjut. Nah, ini berlangsung pada bulan Februari sampai Mei untuk siklus pertama di semester pertama. Kemudian Agustus sampai November pada semester kedua. Kemudian dan tahap ketiga yaitu penilaian adalah refleksi tindak lanjut dan penilaian. Ini akan dilangsungkan pada bulan Juni dan bulan Desember pada masing-masing siklus. Tadi ada 2 siklus ya dalam 1 tahun. Kemudian, nah di perencanaan kinerja itu Bapak Ibu mungkin sudah tahu ya karena sudah menyusun perencanaan kinerja. Jadi Bapak Ibu hanya perlu memilih satu saja indikator praktik kinerja guru. Indikator praktik kinerja guru ini bagi sekolah yang sudah melaksanakan asesmen nasional akan mendapat hasil dari rapor pendidikan. Nah, dari rapor pendidikan, indikator D1, yaitu kualitas pembelajaran, akan diturunkan menjadi indikator-indikator sebanyak 8 yang bisa Bapak Ibu pilih salah satu saja untuk dikembangkan pada satu siklus pengelolaan kerja. Begitu juga dengan Bapak Ibu kepala sekolah. Namun, yang diambil dari rapor pendidikan bagi kepala sekolah adalah indikator D3, yaitu kepemimpinan pembelajaran. Kemudian, nah seperti yang sudah disebutkan tadi, ada 2 aspek yang dinilai dari pengelolaan kinerja ini. Yang pertama adalah praktik kinerja dan juga ada perilaku kerja. Nah, untuk praktik kinerja ini yang akan sangat mempengaruhi penilaiannya gitu ya adalah 3 sebutannya apa ya mungkin aspek kali ya, sub-aspek mungkin ya, yaitu upaya refleksi, upaya mempelajari, dan perubahan praktik. Di mana di upaya refleksi ini Bapak Ibu diharapkan supaya bisa menyadari kesulitan-kesulitan apa yang dirasakan selama melakukan peningkatan pembelajaran atau selama memberikan pembelajaran kepada peserta didik kita. Jadi diusahakan Bapak Ibu jangan ya untuk tidak denial gitu kalau mengalami kesulitan gitu. Bahasa mudahnya gitu ya. Kemudian dalam sub-aspek kedua adalah upaya mempelajari. Jadi pejabat penilai Bapak Ibu sekalian akan melihat bagaimana upaya Bapak Ibu dalam mempelajari dan menguasai kompetensi yang dibutuhkan untuk peningkatan kinerja berdasarkan hasil observasi kelas dan hasil refleksi. Nah, dari upaya mempelajari ini, pejabat penilai akan mempertimbangkan kualitas refleksi terhadap penyelesaian upaya tindak lanjut. Itu ada di form E nantinya. Kemudian untuk step berikutnya ada perubahan praktik di mana pejabat penilai akan melihat bagaimana perubahan kinerja yang ditunjukkan oleh Bapak Ibu sekalian dari waktu ke waktu untuk mempengaruhi kinerja yang mempengaruhi kualitas pembelajaran di kelas atau satuan pendidikan bagi kepala sekolah. Dan dari perubahan praktik ini dengan mempertimbangkan pada form E yaitu refleksi tindak lanjut. Nah, pada perilaku kerja ini mungkin Bapak Ibu dapat tahu juga ya, yang dipilih adalah satu saja fokus perilaku kerja pada setiap aspek. Nah, pilihannya dari mana sih? Dari berakhlak. Mungkin Bapak Ibu semua tahu ya, karena ada yang diklat, karena
hampir semuanya ASN kan ya. Nah, berakhlak itu kan ada poin, berakhlak itu terdiri atas berorientasi pelayanan, kolaboratif, kompeten, ya sampai kompeten. Kemudian pada tahap penilaian kinerjanya, perilaku kerja ini Bapak Ibu akan dikategorikan, akan dinilai dalam 3 rating. Ratingnya adalah yang pertama di atas ekspektasi, memenuhi atau sesuai ekspektasi, dan di bawah ekspektasi. Ini akan digunakan sebagai selain. Nah, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, pengembangan kompetensi ini adalah variabel yang dipertimbangkan. Ini mungkin jadi momok gitu ya bagi Bapak Ibu semuanya karena ada kata-kata poin, kata-kata minimal. Nah, kalau di pengelolaan kinerja ini, Bapak Ibu tidak harus berburu sertifikat. Sekali lagi saya tekankan, tidak perlu bersusah-susah setiap malam webinar gitu ya. Yang penting Bapak Ibu itu mencapai 32 poin saja dalam satu semester atau dalam satu siklus pengelolaan kinerja. Itu Bapak Ibu sudah dikategorikan sebagai memenuhi ekspektasi atasan kalau sudah mencapai 32 poin pengembangan kompetensi. Nah, kemudian misalnya nih ya, kalau di RHK itu kan RHK pengembangan kompetensi ada berbagai kegiatan yang bisa langsung Bapak Ibu pilih, tidak harus dikarang-karang sendiri, tidak harus menulis, tinggal dipilih saja sesuai minat Bapak Ibu ingin mengembangkan kompetensinya melalui apa, seperti apa gitu. Ada macam-macam, ada yang satu jenis kegiatan itu poinnya 4 poin. Kemudian kan untuk memenuhi ekspektasi atasan itu kita setidak-tidaknya mengumpulkan 32 poin. Bapak Ibu bisa memilih satu atau lebih kegiatan. Kemudian agak sulit ya kalau tidak share screen sebenarnya. Jadi Bapak Ibu bisa pilih berapa kali mengikuti kegiatan itu. Misalnya ini saya sebutkan satu contoh ya. Meningkatkan kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Itu poinnya sejumlah 4. Misalnya Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini sebanyak 2 kali. Berarti kalau Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini 2 kali, akan mendapatkan 8 poin. Kemudian 8 poin itu kan belum memenuhi ekspektasi atasan ya. Nah, kita bisa tambahkan dengan jenis kegiatan lainnya. Ada yang satu jenis kegiatan itu poinnya 8, ada yang 4, dan lain-lain. Itu bisa Bapak Ibu sesuaikan. Sekali lagi sesuaikan dengan minat, sesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Yang penting kita bisa mencapai 32 poin untuk memenuhi ekspektasi atasan. Kemudian ada aspek dokumen akuntabilitas. Dokumen akuntabilitas ini Bapak Ibu tidak perlu bikin-bikin baru atau karang-karangan sendiri gitu ya. Sebenarnya sudah ada dalam pekerjaan sehari-hari, tinggal ditambahkan aja nanti di pengelolaan kerjanya. Contohnya adalah kurikulum operasional satuan pendidikan atau KOSP, dan ada juga rencana kerja tahunan atau RKT. Kemudian saya mau menjelaskan agak susah sebenarnya. Ini dalam pemerolehan angka kredit Bapak Ibu, itu dikonversikan dari satu siklus pengelolaan kinerja, bukan lagi dari konversi dari nilai satu sertifikat gitu ya, bukan. Sekarang itu akan dinilai dari satu siklus pengelolaan kerja atau satu semester. Misalnya tadi dari aspek perilaku kerja, aspek kinerja, pengembangan kompetensi, dan yang satu lagi itu dokumen akuntabilitas